warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami dengan dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, Bapak Dr. Johan Setiawan MPD, dengan tema menjelaskan sumber pembelajaran dalam IPS FG. Baik, materi yang akan kami bawakan yaitu pengertian sumber pembelajaran dalam IPS, fungsi sumber pembelajaran dalam IPS, manfaat sumber pembelajaran dalam IPS, klasifikasi sumber pembelajaran dalam IPS, dan yang terakhir, alat pembelajaran dalam IPS. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Adel. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar memiliki pengertian menurut beberapa ahli. Di antaranya yang pertama yaitu dari Nyoman Sudana Degeng. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Kemudian yang kedua dari Junes, Weski, dan Molenda. Sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Yang terakhir dari Seals dan Riche. Sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Aulia. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sumber pembelajaran. Morris dan Kep mengatakan bahwa sumber belajar yang ada agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Berikut ini fungsi dari sumber belajar untuk 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui cepat laju belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik, mengurangi beban guru atau dosen dalam menyaji informasikan sehingga dapat berlaku banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid atau mahasiswa. Yang kedua, memberikan kemampuan pembelajaran yang bersifat lebih individual melalui mengurangi kontrol guru atau dosen yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan kepada murid atau mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran melalui perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian. Yang terakhir atau yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran melalui peningkatan kemampuan manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Krisna. Dan materi selanjutnya, manfaat sumber pembelajaran. Manfaat sumber pembelajaran dibagi 7 diantaranya. Yang pertama, memberikan pembelajaran secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, karya wisata ke objek seperti museum, kebun binatang, candi, makam para wali, masjid, pondok pesantren, dan sebagainya. Dan 2, dapat menyelesaikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, kunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya, denah, sketsa, foto, film, majalah, dan sebagainya. 3, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang, misalnya buku tes, foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat terbaru, misalnya buku bacaan, ensiklopedia, majalah. 5, dan dapat membantu memecahkan masalah peserta didik. 6, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut, misalnya buku tes, buku bacaan, film, dan lain-lain yang mengandung daya penalaran sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir, menganalisis, berkembang lebih secara lanjut. Dan yang terakhir, nomor 7, dapat memberikan suri tauladan yang baik pada para mahasiswa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Satria Jati Pamungkas. Materi selanjutnya, klasifikasi sumber belajar. Berikut ini klasifikasi sumber belajar berdasarkan jenisnya antara lain. 1. Tempat atau lingkungan alam sekitar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, dan gunung. Yang kedua, benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, misalnya
candi, masjid, dan sebagainya. Yang ketiga, buku, yaitu segala macam jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik. Misalnya, buku pelajaran, majalah, koran, dan sebagainya. Yang keempat, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Misalnya, kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya. Berikut ini klasifikasi sumber materi belajar antara lain. Yang ke-1, sumber materi belajar berupa bacaan, reading material, seperti buku teks atau buku paket modul belajar, buku ensiklopedia, buku biografi para tokoh-tokoh untuk mengetahui tokoh-tokoh, buku kumpulan sajak atau puisi. Yang kedua, sumber materi berupa non-bacaan, non-reading material, seperti berita atau informasi dari media elektronik, seperti TV, radio, internet, di ISD. Lingkungan alam sekitar, manusia maupun alam, guru dan siswa itu sendiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Rara. Baik, untuk materi yang terakhir, alat pembelajaran IPS. Alat pembelajaran merupakan sebuah benda ataupun alat yang digunakan oleh guru maupun siswa dalam memahami materi pelajaran. Misalnya ATK, alat tulis kantor. Alat pembelajaran ini sangat dibutuhkan untuk memahami materi ataupun sumber dalam belajar. Alat-alat yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada papan tulis, gambar, film, rekaman pendidikan, dan yang terakhir peta dan globe. Baik, selesai sudah presentasi kelompok kami. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Baik, jika ada kesalahan ataupun pengucapan kata, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.